Indonesia Emas 2045. Apa sih yang kita bayangkan? Gedung pencakar langit, teknologi yang canggih, atau warisan budaya yang berdiri kokoh? Dan cerita ini kita mulai dari suatu keresahan. Pernah gak sih kalian merasa resah atau galau tingkah dewa? Saya seorang pendidik, seorang ibu, dan tentunya bagian dari masyarakat Indonesia. Namun, ada satu hal yang membuat saya resah melebihi memikirkan naiknya harga cabai atau sembako. Ya, yaitu rendahnya literasi kita. Dari semua keresahan ini, ternyata ada satu benang merah, yaitu bermuara pada literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Resti, saya seorang pendidik, dan saya percaya bahwa literasi merupakan jembatan masa depan. Tapi, apakah kita masih ingat kita berasal dari mana? Dari mana? Di balik kemajuan zaman digitalisasi, ada jejak-jejak berharga yang perlahan mulai pudar. Kisah, tradisi, dan kearifan lokal yang membentuk jati diri kita. Jika kita tidak merawatnya, bukan tidak mungkin warisan itu hanya akan menjadi cerita usang di buku sejarah. Hari ini saya akan mengajak kalian menyusuri jejak literasi yang bukan sekedar kata, tapi juga warisan yang harus kita jaga. Jadi, apa itu literasi? Simak jawabannya. Kemampuan literasi peserta didik dapat dicapai melalui kegiatan membaca, menulis, menyimak, memirsa, dan berbicara. Kemampuan tersebut menjadi kemampuan dasar yang memudahkan peserta didik untuk belajar sepanjang hayat. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik harus menyiapkan pembelajaran dan lingkungan belajar yang mendorong mereka untuk menumbuh kembangkan minat baca mereka. Literasi berperan penting dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 karena menjadi fondasi untuk membangun generasi yang cerdas, kreatif, dan berdaya saing. Tantangan literasi bukan hal yang sepele lagi. Rendahnya minat baca, terutama pada generasi muda, berdampak pada pemahaman informasi, kesehatan mental, kesejahteraan, dan produktivitas generasi muda. Jadi di mana letak masalahnya? 1. Banyak anak atau orang yang bisa membaca, namun tidak paham isi bacaannya. Yang kedua, gadget atau gawai lebih menarik daripada buku. Yang ketiga, hoax menyebar lebih cepat dari gosip tetangga. Dan yang keempat, kurangnya akses buku yang berkualitas di beberapa daerah. Dan yang tak kalah penting, yang kelima, semakin terkikisnya budaya Indonesia sebagai identitas bangsa. Jadi apa langkah kita? Salah satunya yaitu menumbuhkan budaya literasi sebagai gaya hidup sejak dini, sehingga budaya literasi akan menjadi suatu kebutuhan. Saya sadar, literasi bukan hanya sekedar membaca buku. Ini tentang membangun kebiasaan bertanya, berpikir, dan menemukan jawaban. Jika saya tidak mulai dari sekarang, baik dari rumah, sekolah, ataupun masyarakat, bagaimana saya bisa berharap generasi ini akan lebih baik. Perpustakaan Pemalang hadir sebagai pusat literasi yang terus berkembang. Bukan hanya dengan koleksi buku cetak saja, di sana ada layanan pojok baca digital. Adapun layanan yang difasilitasi oleh Dinas Pusarda Kabupaten Pemalang diantaranya 1. Layanan sirkulasi. Yang kedua, layanan baca di tempat. Yang ketiga, layanan referensi. 4. Layanan internet dan komputer. Yang kelima, layanan storytelling. Dan yang keenam, layanan perpustakaan keliling. Yang ketujuh, layanan taman baca ruang terbuka hijau. Layanan Taman Baca Ruang Terbuka Hijau merupakan layanan perpustakaan kepada masyarakat di taman kota atau ruang terbuka dan tempat wisata di Kabupaten Pemalang. Antara lain di Taman Kota Comal, Taman Pati Sampun, Benowo Park Penggarit, dan Bukit Tangkepan, Nyalembeng, Pulau Sari. Layanan perpustakaan ini dibuka secara gratis untuk umum setiap hari Sabtu dan Minggu, pukul 8 sampai dengan 12 siang.
Kedelapan, layanan fasilitas pasca baca atau Babu Unik. Merupakan bentuk inovasi pelayanan publik kepada masyarakat dalam bentuk fasilitasi pasca baca melalui pelatihan Babu Unik atau baca buku untuk implementasi kreatif. Tak hanya buku cetak, perpustakaan juga memfasilitasi akses digital melalui perpustakaan digital berbasis Android yang memudahkan semua orang belajar di mana saja. Perpustakaan digital berbasis Android ini bisa kita unduh di Play Store dengan nama Ki Pemalang. Ada berbagai koleksi buku di sana yang bisa kita pilih. Dengan layanan perpustakaan digital tersebut, masyarakat bisa membaca buku secara online tanpa harus datang langsung. Ini adalah langkah nyata dalam mendukung budaya literasi di era digital. Di sisi lain, di balik kemegahan masa depan, ada warisan yang bisa saja terlupakan. Inilah jejak literasi yang menjadi investasi terbesar kita dalam menjaga warisan budaya bangsa. Dan di Kabupaten Pemalang, kita akan menemukan salah satu harta warisan, yaitu kain tenun goyor. Assalamualaikum, kami sedang bersama dengan Bapak Ihya Usiti, seorang pengrajin sarung goyor dari Kabupaten Pemalang. Pak Ihya Usiti, salah satu pengrajin tenun goyor yang masih setia menjaga tradisi di Kabupaten Pemalang. Ya, jadi saya menggeluti kerajinan tenun ini ya, kerajinan tenun sarung goyor itu dari 2010. Berarti sekitar 15 tahun dari 2010. Oh, dari 2010. Jadi kan tenun goyor ini sudah turun-temurun ya, bertahun-tahun ya. Dari ya buyut saya lah udah ada, tapi kan memang dari dulu sampai sekarang itu mengalami perubahan. Ya, harapan saya sih generasi muda yang akan datang lebih bisa memanage kerajinan sarung goyor. Nah, generasi yang akan datang saya yakin karena lebih pintar ya mesti ya, karena harapannya di tingkat pendidikan B3 harapannya bisa ngitung, jadi bisa dikalkulasi keuntungan, laba rugi dan lain-lain seperti itu. Kata-kata untuk para generasi muda kita, Pak, agar bisa melestarikan dan mencintai kain goyor ini. Oh ya, untuk para generasi muda ya, usaha tenun ini ya, kerajinan tenun sarung goyor itu sebenarnya sangat sangat menjanjikan, karena apa? Pasarnya itu kita di Kota Pemalang saja melayani beberapa negara, Afrika, India, sama Timur Tengah itu. Jadi satu kota melayani beberapa negara itu kekurangan produk banyak, kayak gitu. Biar anak mudanya lebih tertarik, semangat untuk belajar ini. Iya, kayak gitu. Berarti kita yang muter nih, Pak? Iya. Saya muter, Pak. Bisa. Ini bukan hanya soal kain, ini soal literasi. Literasi bukan cuma membaca dan menulis. Literasi itu memahami, menghayati, dan melanjutkan. Dan melalui literasi, kita bisa melestarikan budaya bangsa. Karena tanpa literasi, kita hanya akan menjadi generasi yang lupa asal-usulnya. Mari bersama menanamkan cinta terhadap budaya lokal. Anak-anak harus tahu bahwa kain yang mereka pakai bukan hanya sekedar motif yang indah, tapi punya sejarah dan makna. Literasi membuka mata, menyalakan rasa ingin tahu, dan membangun kebanggaan. Literasi digital juga punya peran yang besar. Bayangkan, satu postingan tentang tenun goyor bisa menjangkau jutaan orang. Ini bukan sekedar kain. Ini kisah yang harus terus diceritakan. Bukan hanya kain, Pemalang juga punya sejarah besar yang harus terus dikenang. Pati Sampun, beliau adalah sosok yang melegenda. Dalam sejarah Pemalang adalah simbol kepemimpinan dan keberanian. Namun, seberapa banyak anak muda yang tahu tentang kisahnya? Literasi sejarah adalah cara untuk menjaga identitas dan kebanggaan daerah kita. Mari kita jaga dan rawat literasi budaya ini bersama. Karena apa yang kita wariskan hari ini adalah cermin dari kejayaan kita di masa depan. Saya Resti Pramita, pamit undur diri.